2207. Di sini terlihat Christine Dasera itu mencium temannya gitu guys. Berdasarkan keterangan dari temannya ini, bahwasanya Christine ini tahu bahwa dia ini gay gitu guys ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya, si cowok ini nggak nolak gitu guys ya, nggak nolak gitu. Ya itu jadi pertanyaan saya banget guys. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Abik Helmana. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. So guys, jadi di video kali ini gua mau menceritakan kronologis yang katakanlah cerita yang sebenarnya dari keterangan para saksi, yaitu teman-teman Angelica Dakera. Jadi kali ini ceritanya itu mengenai pembunuhan serta pelecehan terhadap pramugari cantik bernama Christine Angelica Dakera yang dilakukan oleh 11 orang pria guys. Dan ternyata 11 orang pria itu merupakan teman-temannya sendiri, dan ada teman baru, ada teman lama. Nanti bagaimana ceritanya saya akan ceritakan sedetil mungkin sesuai dengan berita-berita yang sudah saya rangkum berupa video dan foto dari postingan Instagramnya dia sendiri juga ada semua. Nanti insya Allah saya jelaskan selengkap-lengkapnya karena saya sudah mempelajari, dan saya insya Allah akan berhati-hati menceritakan, semoga tidak terjadi kesalahan. Oke, kalau nanti ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, pertama-tama mari kita berkenalan dulu dengan Christine Angelica Dakera. Jadi seperti yang saya katakan, Christine Angelica Dakera ini merupakan seorang pramugari, dan ini bisa teman-teman lihat penampilan Angelica Dakera ini ketika menjadi seorang pramugari. Ini dia menggunakan APD di pesawat gitu. Kemudian juga ada saya rangkum beberapa foto bagaimana Angelica Dakera ini menjalankan profesinya sebagai pramugari, dan terlihat sangat cantik, anggun banget. Di kesehariannya dia juga saya rangkum fotonya beberapa, dan memang benar-benar cantik orangnya. Selain cantik, Angelica Dakera ini ternyata merupakan wanita yang sangat-sangat cerdas, pintar guys. Terbukti dari ia menyelesaikan studinya di salah satu universitas di Filipina yang dengan jurusan, kalau di Indonesia itu disebut jurusan ya, jurusan ilmu komunikasi dengan predikat cum laude. Bukan cuma itu guys, jadi Angelica Dakera ini ternyata merupakan seorang finalis di sebuah ajang kecantikan di Filipina. Kemudian Angelica Dakera ini juga gemar sekali menari, dan saya lihat di postingan Instagramnya dia itu juga menjalankan program hidup sehat lah. Dia rajin berolahraga dan semacamnya gitu. Dia benar-benar menjaga tubuhnya karena memang dia merupakan seorang model tentunya ya guys. Nah itu dia guys, sedikit perkenalan singkat kita dengan Christine Angelica Dakera. Nah, sekarang kita mulai bagaimana sih kronologis dari kejadian dari awal, dari sebelum kejadian sampai nanti ada penjelasan dari keterangan para saksi, teman-teman yang sudah ditangkap oleh polisi, dan juga dengan rekaman CCTV. Insya Allah nanti saya akan ceritakan semuanya. Oke, kita mulai dari sebelum kejadian tanggal 31. Kalau dilihat dari Instagramnya Christine Angelica Dakera ini, diposting itu Desember 2020. Dia memposting foto dan dia mengatakan bahwa ini merupakan penerbangannya yang terakhir, dan tidak disangka-sangka memang itu memang penerbangan terakhirnya dia. Setelah penerbangan terakhir tersebut, pada tanggal 31 Desember 2020, Christine Dasera bersama dengan 3 orang teman lainnya yang merupakan seorang pramugara akan merayakan pesta pergantian tahun di sebuah hotel di Filipina bernama City Garden Grand Hotel. Namun sebelum itu tentu saja Christine Dasera terlebih dahulu meminta izin kepada orang tuanya, yaitu mamanya sendiri, dan Christine Dasera pun menelpon mamanya untuk merayakan tahun baru bersama dengan Romel Gelido, Gregory Di Guzman, dan John de la Serna. Tentu saja ibunya mempertanyakan, kenapa kamu merayakan tahun baru bersama dengan 3 orang lelaki sedangkan kamu sendiri perempuan gitu, apakah nggak apa-apa? Dan Christine Dasera ini menjelaskan kepada mamanya bahwa ketiga teman-temannya ini merupakan pria yang penyuka sesama jenis atau disebut dengan gay gitu ya guys. Jadi tentu saja Christine Dasera ataupun ibunya tidak merasa khawatir karena mereka tidak akan suka dengan Christine Dasera. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana keakraban Christine Dasera bersama dengan ketiga teman-temannya ini yang mengaku sebagai gay atau penyuka sesama jenis.
Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana keakraban mereka berempat, ya. Nanti akan lengkap videonya nanti ya. Mereka sering membuat video TikTok seperti ini. Kemudian juga Christine Dasera ini sering ngejahilin teman-temannya. Seperti yang teman-teman lihat ketika teman-temannya lagi nyantai main HP gitu digangguin, sampai yang lagi ngaca pun digangguin gitu ya guys. Nah, dari video ini saya melihat Christine Dasera ini merupakan wanita yang asik banget gitu ya guys. Dia ngejalin teman-temannya dan sebagainya gitu guys. Dan dia jago TikTok juga lah pokoknya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hubungan pertemanan Christine dengan 8 pria lainnya. Dan Christine ini ternyata memang tidak pernah mengenal 8 pria lainnya itu sebelum ini. Mereka benar-benar pertama kali kenalan di hotel ini guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana hubungan awal saat-saat pertemuan pertama gitu kan. Christine terlihat canggung, masih canggung. Teman-teman yang lain juga masih jaim-jaim gitu. Christine duduk di sebelah Romel Gelido gitu kan. Mereka masih main HP, sibuk masing-masing, say hi aja gitu ya kan. Dan itu wajar sekali awal-awal perkenalan. Bahkan sesampainya di kamar, Christine Dasera terlihat sendirian di sini. Dia nggak terlalu begitu aktif bersama dengan pria lainnya gitu. Dan ada beberapa story gitu kan. Story lainnya seperti ini. Mereka terlihat masih sibuk dengan temannya masing-masing gitu. Yang awalnya sudah berkenalan, Christine Dasera masih bersama dengan Romel Gelido dan lain-lainnya gitu. Dan ini di kamar Hotel 209. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Christine ini bisa dibunuh kemudian dilecehkan oleh 11 orang pria, benar atau tidak? Mari kita lihat ke rekaman CCTV dan keterangan dari saksi yang merupakan teman-temannya sendiri yang sudah menyerahkan diri. Oke guys. Nah, berdasarkan keterangan dari para saksi, yaitu teman-temannya Christine Dasera yang sudah menyerahkan diri, pada jam 11.21.32 Christine Dasera bersama dengan 11 pria lainnya itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Sebagian ada yang membawa minuman gitu, ada yang sedang menelpon, dan ini setengah jam sebelum malam pergantian tahun alias pesta belum dimulai gitu ya kan. Namun pada malam pergantian tahun itu, berdasarkan kesaksian mamanya Christine itu sempat ditelepon oleh Christine Dasera untuk mengucapkan halo mam, happy new year gitu kan, ya doa atau segala macamnya gitu. Kemudian pada jam 2.52 Christine Dasera ini terlihat keluar dari kamar 209 menuju kamar 2207. Di sini terlihat Christine Dasera itu mencium temannya gitu guys. Berdasarkan keterangan dari temannya ini, bahwasanya Christine ini tahu bahwa dia ini gay gitu guys ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya, si cowok ini nggak nolak gitu guys ya, nggak nolak gitu. Kalau cowok mencium cowok itu pasti jijik, cewek mencium cewek pasti jijik. Kalau misalkan memang kita punya perasaan, itu nikmat banget gitu guys ya. Itu jadi pertanyaan saya banget guys. Ya menurut teman-teman gimana, silahkan komentar di bawah ya. Dan juga ia mengatakan bahwa Christine tidak nyaman berada di kamar 2209 karena di sana rame. Kemudian Christine juga tidak begitu mengenal teman-temannya itu yang 8 orang cowok itu. Dia merasa canggung dan nggak enak kalau di sana. Jadi ayo kita berempat aja di sini gitu, kamar kita gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, berdasarkan keterangan waktu, jarak antara Christine Dasera masuk ke kamar 2207 dengan Romel Gelido bersama dengan teman yang tadi itu jaraknya cuma beberapa menit gitu. Mereka memang terlihat ingin bareng-bareng aja, mereka berempat gitu ya kan. Kemudian teman yang lainnya pun nyusul. Nah, disinilah saat-saat Christine Dasera itu mulai mabuk berat pada jam 3:30 guys. Jam 3:22 dia bener-bener udah mabuk gitu kan. Jalannya juga udah nggak bener. Kemudian pada jam 4:13 Christine Dasera ini digendong oleh John Della Serna gitu guys ya. Ini dia orangnya. Ini merupakan CCTV terakhir di mana Christine masuk ke kamar dan dia tidak pernah keluar lagi dari kamarnya. Hingga jam 10 pagi Romel Gelido terbangun dari tidurnya kemudian melihat Christine sudah berada di bathtub di kamar mandi itu guys. Awalnya Romel Gelido ini menyangka bahwa Christine ini mungkin sedang kecapean, masih dalam keadaan mabuk.
kedinginan, maka Romel Gelido ini menyelimuti Christine Dacera. Setelah itu Romel Gelido pun kembali ke tempat tidur dan melanjutkan tidurnya. Hingga pukul 12 siang barulah Romel Gelido itu terbangun kembali, kemudian baru menyadari bahwa kok Christine Dacera masih di sana aja, kok nggak gerak. Kemudian Romel Gelido memperhatikan kalau tubuhnya itu mulai membiru pucat seperti itu, takut terjadi apa-apa, maka Romel Gelido pun melapor kepada pegawai hotel lah istilahnya kan. Kemudian membawa kursi roda dan kemudian Christine Dacera pun dibawa ke rumah sakit. Naasnya setelah sampai di rumah sakit, Christine Dacera dinyatakan sudah meninggal saat sedang dalam perjalanan, seperti itu. Pada saat itu juga 1 Januari 2021 polisi langsung bergegas ke hotel untuk mengecek kamar-kamar yang sebelumnya mereka menginap. Ternyata 8 orang pria lainnya, yang baru dikenal oleh Christine, sudah tidak ada di lokasi. Sedangkan teman-temannya itu langsung saja menyerahkan diri, kemudian memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mereka alami. Hingga akhirnya pada 2 Januari 2021 Christine pun diotopsi dan ditemukan ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, seperti hasil otopsinya mengatakan bahwa memang Christine Dacera ini memang meninggal karena aneurismanya yang pecah. Temuan lainnya adalah adanya memar-memar di bagian tangan kanannya, di lengan tangan kanannya, kemudian di paha kanan, di lutut kiri, dan di pergelangan kakinya guys. Kemudian adanya temuan cairan air sperma pria pada alat kelaminnya Christine Dacera, sehingga memunculkan dugaan bahwa Christine Dacera ini pada malam itu sempat tidur dengan seorang pria. Namun hal ini tidak bisa dijadikan alat bukti bahwa Christine dilecehkan oleh 11 orang pria. Bahkan ketiga teman Christine tidak memberikan keterangan tentang hal tersebut. Nah, itu dia kronologis bagaimana meninggalnya Christine Dacera dan kemudian adanya dugaan pelecehan terhadap Christine Dacera oleh 11 orang pria. Sedangkan saat ini 8 orang lainnya belum menyerahkan diri kepada polisi. Ibunya sempat mengatakan kepada media bahwa kalau memang kalian merasa tidak bersalah, kenapa kalian menghilang? Kenapa kalian menghindar? Serahkan diri kalian, berikan kesaksian yang sebenar-benarnya, seperti itu. Dan ibunya juga mengeluarkan statement, stop kalian menyalahkan perempuan dalam keadaan atau kasus seperti ini. Dan saya sangat-sangat setuju dengan pernyataan ibunya karena ada pelajaran dari kejadian ini guys. Ada pesan dari Christine, ada pesan dari setiap kejadian di sekitar kita. Karena menurut saya kesalahan sepenuhnya itu terletak kepada teman-temannya Christine udah dari awal. Pertama, ini menurut saya ya guys, bukan menurut siapapun. Menurut saya, kenapa saya menyalahkan teman-temannya dari awal? Mereka udah salah. Pertama, mereka itu merayakan tahun baru di hotel berempat, dan teman-temannya itu mengajak teman-temannya lagi 8 orang guys. Ditambah lagi Christine itu tidak mengenal 8 orang teman tersebut. Misalkan saya nih ya, saya ada acara nih sama teman-teman gitu, kebetulan ceweknya cuma ada 1. Kemudian kesalahan pertama yang saya lakukan adalah mengajak orang lain yang tidak dikenal oleh teman saya. Itu sudah kesalahan itu guys. Karena kenapa? Orang-orang asing yang kita ajak, kita itu nggak tahu maksud mereka datang itu apa. Biasanya kalau cowok, dengan adanya 1 orang cewek cantik saja, semua cowok itu nempel. Ayo ikut, cukup 1 cewek aja. 10, 20, 50 orang mau ikut, asalkan ada 1 cewek cantik saja. Itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan kedua menurut saya, teman-temannya ini nggak menjaga dengan baik si Christine Dacera ini guys. Kalau mereka sayang dengan teman-temannya, dia pasti menahan Christine apabila terlalu banyak minum atau terjadi sesuatu hal, karena memang dia sendirian perempuan loh gitu kan. Dan ada banyak sekali pria-pria di sekelilingnya, dan mereka mengaku bahwa mereka semua itu gay guys. Dan itu tidak bisa menjamin hal tersebut. Dan terlebih lagi, pertanyaan saya kembali lagi ya, kalau memang salah satu temannya itu memang mengaku gay saat dicium oleh Christine, kenapa dia nggak nolak? Kalau gay, pasti dia nolak. Karena dia sukanya sama pria. Itu patut dipertanyakan, patut kita perbincangkan di kolom komentar ya guys. Oke,
Saya rasa cukup demikian analisa saya mengenai kasus Christine Dakera ini guys. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, kalau ada kesalahan-kesalahan silahkan komentar di bawah. Insya Allah saya akan perbaiki ke depannya, karena saya ini katakanlah masih belajar. Ini merupakan video kedua saya menceritakan kronologis dari kasus-kasus pembunuhan dan pelecehan gitu guys ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.